Saudara Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo duduk satu mobil saat kunjungan kerja ke Boyolali, Jawa Tengah. Jokowi dan Ganjar turun dari mobil Kepresidenan Indonesia 1 untuk mengecek harga dan meninjau harga bahan pokok di Pasar Selo, Kabupaten Boyolali. Dilanjutkan acara pelepasan penyaluran cadangan beras pemerintah untuk bantuan pangan 2023 di Perum Bulog Pusat Distribusi Ngabeyan, Kabupaten Sukoharjo. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan juga hadir dalam kegiatan ini. Ganjar pun langsung mengunggah momen kebersamaan dengan Jokowi di akun Instagramnya @ganjarpranowo sambil bercerita perbincangan di dalam mobil. Dalam caption Instagramnya, Ganjar bilang di Boyolali, kabupaten bernama unik yang penuh cerita sejarah. Konon, Boyolali berasal dari kata boya dan lali yang artinya jangan lupa. Bagi kami, kata-kata ini adalah pengingat agar pemimpin tidak lupa dengan tugas, tanggung jawab, dan amanah rakyat. Sembari jalan, saya dan Pak Jokowi tebak-tebakan apa saja yang dikenal orang dari Boyolali. Susu sapi, gunung merbabu, soto seger, apalagi ya, ujar Ganjar di akun Instagram pribadinya. Soal momen Jokowi semobil dengan Ganjar, pihak istana bilang bukan sekarang saja bersama-samanya, tapi kalau Presiden ke Jawa Tengah, Pak Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah selalu mendampingi, ujar B. Mahmudin, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden. Saudara, bicara elektabilitas pergerakan para tokoh potensial capres, Lembaga Survei Indonesia merilis hasil survei nasional periode 31 Maret hingga 4 April 2023. Ganjar, Prabowo, dan Anies masih bersaing ketat di posisi 3 teratas. Dan saudara, dalam simulasi 3 nama capres kami hadirkan dalam 2 periode yang ditampilkan, ada periode Januari 2023 atau 2 bulan yang lalu dan Maret hingga April 2023. Kita lihat Prabowo Subianto di angka 30,3% pada bulan Maret hingga April. Sebelumnya di Januari di angka 23,2%. Kemudian elektabilitas Ganjar Pranowo di Maret hingga April 26,9%. Sebelumnya di Januari 36,3%. Sementara Anies Baswedan 25,3% di Maret hingga April, sebelumnya 24,2% di Januari. Selain simulasi 3 nama, saudara, ada pula hasil survei LSI dengan simulasi 19 nama menampilkan elektabilitas Ganjar Pranowo 19,8%, sebelumnya 27,2% di bulan Januari. Sedangkan Prabowo Subianto 19,3% di bulan Maret April dan 16 di bulan Januari. Dan Anies Baswedan 16,8% di bulan Januari dan 18,4% di bulan Maret hingga April. Survei ini dengan margin of error kurang lebih 2,9%. Dan saudara, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menanggapi santai hasil survei yang dirilis oleh LSI. Ganjar mengaku tidak terlalu ambil pusing dengan hasil survei itu. Menurut Ganjar, naik turunnya hasil survei adalah hal biasa. Kan tadi turun jadi 19,8. Biasa aja. Mungkin apa sih Pak yang menjadi evaluasi dari ini untuk Pak Gub sendiri? Ya nggak apa-apa, biasa saja. Mungkin Naik ada turun biasa. di medsos mungkin berpengaruh juga Pak Gub. Mikir mas. Tapi bagi Pak Gub sendiri itu bukan hal yang patut. Biasa. Ya. Makasih Pak Gub. Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut partainya mengapresiasi hasil survei yang dirilis LSI. Dasko bilang hasil survei ini jadi pelecut bagi Gerindra. Survei LSI seperti yang sudah kami sampaikan berulang-ulang bahwa survei itu kan fluktuatif. Kadang-kadang Pak Prabowo di atas, kadang-kadang juga di tengah, kadang-kadang juga ada di bawah, kan begitu. Tren yang akhir-akhir ini kemudian menunjukkan bahwa elektabilitas Pak Prabowo dan Partai Gerindra terus naik tentunya patut
disyukuri. Namun itu juga menjadi sebuah juga lecutan bagi kami sebagai pengusung Pak Prabowo dan tentunya Partai Gerindra untuk bekerja lebih keras. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyampaikan peta politik Pilpres dipengaruhi oleh tingkat persetujuan Presiden Jokowi. Sejak November 2022, pendukung Jokowi di 2019 sudah mulai mengalir ke pendukung Prabowo. Kuncinya adalah approval rating Presiden Jokowi. Dan ini punya efek dalam beberapa hal, terutama berkaitan dengan peta Pilpres 2024. Data yang kita kumpulkan, ya, ada puluhan ribu itu data survei tatap muka, ya, itu kita temukan pola di mana ya, mereka yang memilih Pak Jokowi 2019 itu sebagian sudah mulai mengalir ke Pak Prabowo. Kita tinggalkan sejenak soal politik, kita beralih ke informasi lain. Saudara, kebakaran melanda pasar tradisional Kencong di Jember, Jawa Timur. Warga dan pemilik toko panik berupaya memadamkan api dan menyelamatkan barang yang ada.